Bapak Ibu bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita belajar hati-hati atau awas berhala di sekitar Anda. Berhala yang pertama yang kita perlu waspadai Bapak Ibu dikasih Tuhan dalam Matius 6 ayat 24. Di dalam kitab Matius 6 ayat 24 firman Allah berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Bapak Ibu, berhala pertama di sekitar kita, yang dekat dengan kita, yang sehari-hari kita pegang, barangkali ada di kantong kita, ada di rumah kita, ada di tabungan kita Bapak Ibu, Mamon. Kita perlu berhati-hati, karena Mamon bisa menjadi berhala bagi kita. Bapak Ibu, kita tahu bersama-sama, lebih dari 2000 kali Alkitab berbicara tentang Mamon, tentang uang, tentang duit. Dan Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan Mamon. Karena itulah Bapak Ibu, Mamon menjadi berhala yang begitu mengerikan dan mematikan dalam hidup kita. Mamon itu menjadi saingan terberat dari Kristus, Bapak Ibu, di hadapan orang-orang umat pilihannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih, kita perlu berhati-hati. Awasilah diri kita masing-masing. Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa bercampur Bapak Ibu. Tuhan mau kepercayaan kita, kesetiaan kita, penyembahan kita kepada Dia murni, utuh, bulat, tidak boleh dicampur dengan apapun. Dan cilakanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Mamon menjadi bagian yang begitu dekat dengan diri kita. Mamon menjadi bagian yang begitu akrab dengan kita sehari-hari. Sehingga Mamon Bapak Ibu begitu berbahaya. Dia menjadi pencobaan yang terus-menerus ada di dekat kita. Dia begitu mencobai kita. Dia jauh lebih menggoda daripada godaan setan. Dia jauh lebih berbahaya daripada iblis, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kuasa iblis mudah untuk diusir di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, maka iblis akan pergi. Tetapi Mamon, siapa yang pernah menengking Mamon? Siapa yang mengusir uang, Bapak Ibu? Tidak ada. Karena itu, Mamon jauh lebih berbahaya dari setan, yaitu iblis. Dan tahukah Bapak Ibu, kata setan di dalam Alkitab baru muncul di dalam kitab Yehezkiel. Jadi kata setan pertama kali muncul di dalam Alkitab kita Bapak Ibu di kitab Yehezkiel. Karena memang Alkitab, firman Allah, meremehkan kekuatan kuasa dari iblis. Iblis atau setan, kuasanya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Sekali lagi, Alkitab meremehkan kuasa kekuatan iblis. Kenapa begitu? Iya, karena dia memang begitu rendah. Tetapi Mamon, Tuhan Yesus langsung membandingkan dirinya dengan Mamon. Jadi Mamon adalah berhala di sekitar kita, yang dekat dengan kita, yang kita perlu berhati-hati. Jika tidak, hati kita akan menjadikan Mamon, duit, segala-galanya. Itu sebabnya demi uang rumah tangga berantakan, demi uang persaudaraan pecah, demi uang kakak beradik saling membunuh, demi uang, demi warisan terjadi perpecahan dalam keluarga-keluarga. Mamon sesuatu berhala yang sangat mematikan yang kita perlu waspada. Jika Mamon kita gunakan untuk melayani kita, kita akan begitu senang, kita akan berbahagia. Tapi jika Mamon menjadi tuan bagi kita, dia menjadi berhala dalam hidup kita, maka itu akan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Dia begitu mematikan Bapak Ibu. Karena itu kita perlu waspada, hati-hatilah dengan berhala di sekitar kita. Dan berhala yang paling dekat, yang setiap hari kita bisa memegangnya Bapak Ibu, yang kemudian bisa menjadi berhala jika hati kita tidak berhati-hati. Apa itu? Mamon, duit. Karena itu Bapak Ibu, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, supaya kita terus waspada dan berhati-hati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.